Apa kabar? Senang bisa menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada di tengah kesibukan Anda. Di dalam channel kita Today's Message di dalam program Biblikal. Kali ini saya akan berbicara tentang ibadah yang sejati. Saudara, kalau ada ibadah yang sejati berarti ada ibadah yang tidak sejati dong ya. Nah, itu sebabnya kita harus bisa mengerti nih ibadah yang sejati di dalam Alkitab itu apa. Saudara, kalau saya perhatikan di hari-hari terakhir nih perkembangan yang ada, orang makin hari makin nggak merasa ibadah itu penting. Apalagi sejak masa COVID yang lalu sehingga orang bisa datang cukup nonton ibadah. Bukan hadir di ibadah tapi nonton ibadah melalui yang namanya online. Saudara, beda sekali ya nonton ibadah sama hadir terlibat dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bahwa kita jangan sampai terjebak hanya dalam sebuah ibadah yang berkaitan cuma mekanisme, sebuah ritual, suatu program, suatu aktivitas belaka. Tetapi kita mesti mengerti apa sebenarnya esensi dari ibadah yang sejati. Tentu ayat itu yang Anda bisa melihat, saudara, nanti kita akan bahas. Tapi ada satu pesan dari penulis Ibrani supaya saudara dan saya jangan sampai tidak datang, tidak hadir dalam ibadah. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi di masa itu dikasih peringatan jangan menjauhi pertemuan atau ibadah. Kenapa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata ada orang-orang membiasakan diri merasa ibadah nggak penting lah, nggak perlu datang gitu. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu penting banget. Nah, saudara, kita jangan sampai menganggap bahwa ibadah itu tadi saya katakan ritual, rutinitas belaka, tanpa mengerti esensinya. Makanya orang datang ke gereja merasa mau datang nggak datang sama aja tuh, ibadah nggak ibadah sama aja tuh, karena nggak tahu esensi ibadah yang sejati itu apa. Hadir dalam ibadah bisa saja kita memungkiri kekuatan ibadah loh, sehingga ibadah itu tidak ada manfaatnya buat kita. Iya kan? Nah, banyak orang kayak begitu merasa di hari-hari terakhir ini. 2 Timotius 3 Rasul Paulus sudah menasehati atau menulis kepada anak didiknya Timotius berkata, ada orang-orang nih secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah, yes, ada dalam ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak betul-betul diubahkan atau tidak betul-betul memahami ibadah itu, tidak betul-betul menangkap esensi ibadah itu. Jadi hanya cuma numpang lewat. Hanya datang begitu aja. Dia mungkiri bahwa ibadah itu nggak penting lah, ibadah itu yang penting. Nah, akhirnya Paulus bilang jauhi orang ini. Orang Farisi, ahli Taurat, itu juga menjalankan ibadah sebatas ritual. Mereka beribadah dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka jauh dari Tuhan. Itu makanya ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang pada akhirnya seperti orang Farisi yang dengan mulutnya saja secara ritual tapi hati kita jauh kemana-mana, saudara. Apalagi saudara, kita jangan sampai beribadah hanya terfokus pada diri kita sendiri, tidak terfokus pada Tuhan. Tujuan kita dalam kita beribadah salah satunya adalah kita celebrate, kita merayakan bagaimana Tuhan sudah bekerja di hari-hari sebelumnya, bagaimana Tuhan menolong kita dan kita rayakan kemenangan yang kita alami dan fokus kita bukan pada diri kita tapi pada Tuhan. Orang Kristen, saudara dan saya harus bisa memahami bahwa ibadah yang sejati bukan terfokus pada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. It's not about you, it's not about me, bukan tentang Anda, bukan tentang saya, tapi semua is all about God. Semua itu tentang Tuhan. Jadi ibadah fokusnya itu harusnya Tuhan. Jadi kalau fokusnya kepada worship leader, fokusnya kepada program, sudah melenceng tuh. Ibadah itu bukan ke sana lagi. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8, kenapa kita perlu beribadah? Apalagi kalau ibadah yang sejati ini penting. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Satu ayat, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan ya. Jauhilah tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Wow, ayat ini jelas bahwa kita perlu melatih diri kita to live godliness. Supaya kita berdoa, kita berjalan hidup ini secara benar, saleh gitu loh saudara. Dalam ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti nggak ada gunanya, terbatas gunanya. Tapi ibadah
itu berguna. Kenapa? Dalam segala hal karena mengandung janji. Coba katakan sama saya, mengandung janji. Jadi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup kita yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengandung janji, bahasa aslinya punya pengertian begini. Ada jaminan berkat Tuhan untuk kehidupan saat ini maupun masa depan. Artinya Tuhan mengikat janji. Ada ikat janji. Jadi waktu kita berdatang ibadah, sebenarnya kita mengikatkan diri dengan Tuhan, Tuhan mengikatkan diri dengan kita. Ada jaminan berkat Tuhan untuk kehidupan saat ini dan yang akan datang. So, jangan pernah berpikir bahwa ibadah nggak penting. Pertanyaannya sekarang kita akan masuk. Apa ibadah yang sejati itu? Apa sih ibadah yang sejati itu seperti apa? Kalau Anda bertanya mungkin. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, Alkitab berkata bahwa persembahkan dirimu menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kan ada ayatnya itu. Nah, saudara, ayat itu menggambarkan beberapa kata yang saudara perlu perhatikan. Mempersembahkan tubuh kita. Nah, mempersembahkan tubuh ini artinya apa sih? Penyerahan total. Diri kita ini semua kita serahkan semua kepada Tuhan. Total. Life, hidup ini, tubuh saya bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan mempersembahkan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ini berarti apa? Hidup kita sehari-hari yang kita jalani, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Esensinya di situ kira-kira saya jelasin ya. Nanti saya akan masuk lebih dalam lagi mengenai Roma 12 ayat 1 ini. Lalu yang kudus. Kata kudus itu sebenarnya set apart. Jadi kita ini waktu menjalankan ibadah yang sejati, kita memposisikan diri kita berbeda dari orang dunia. Kita beda. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tapi cara pandang kita, cara pikir kita, cara reaksi kita, cara kita mengambil keputusan, omongan kita, perilaku kita, sikap kita berbeda dari mereka. Nah, ini yang namanya set apart. Kudus dipisahkan untuk Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang tidak menjadikan diri kita dualisme. Ke gereja iya, ke clubbing iya, berbuat dosa iya, judi iya, bukan itu. Kita dipisahkan. Kita berbeda dari yang lain. Dan berkenan. Saudara tahukah Ibrani 11 ayat kedua kalau Anda baca, Anda bisa lihat. Saudara, hanya orang yang beriman yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi yang namanya yang berkenan itu bicara soal iman. So jadi kalau saya bisa simpulkan dari Roma 12 ayat 1 yang lagi bicara soal ibadah yang sejati ini apa? Jadi ibadah yang sejati itu bukan cuma hadir di dalam gereja. No, itu bukan ibadah yang sejati. Itu namanya Anda datang di dalam sebuah kegiatan ibadah. Hadir doang mah. Nah, tetapi saudara, dan bukan cuma ibadah tiap minggu, walaupun itu penting ya. Ada orang cuma hadir begitu aja, dan pulang gitu aja, pergi dan datang dan pulang sama aja tuh. Nggak ada apa-apa, gitu loh saudara. Nah, jadi saudara, ibadah itu bukan cuma sekedar hadir, tapi kita perlu hadir. Jauh lebih baik hadir daripada cuma nonton. Gitu ya. Kita bukan berarti nonton tidak baik, bukan tidak bisa. Bisa saja ketika Anda lagi sakit, Anda kemungkinan lagi di luar kota, tidak bisa hadir, Anda bisa menyaksikan melalui streaming online dan sebagainya. Jadi yang pertama, ibadah sejati bukan cuma hadir di gereja setiap minggu. Yang kedua, kita belajar dari Roma 12 ayat 1 ini, hidup kita harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Kita bergantung sama Tuhan. Kita datang ke gereja nih, kita hadir dalam ibadah nih. Tapi hidup kita Tuhan sama Tuhan. Kita itu bukan ibadah yang sejati, saudara. Kita pulang dari gereja dalam ibadah, kita melakukan apa yang kita mau, suka-suka kita. Sehingga kita datang ibadah ya, sama yang kita lakukan beda, saudara. Nah, itu bukan ibadah yang sejati. Itu cuman hanya sekedar memenuhi kuota ibadah. Kita harus datang ibadah. Yang ketiga saya melihat ibadah bukan cuma diperlihatkan di hari Minggu, tapi diperlihatkan dalam keseharian saudara. Jadi tiap-tiap hari kita memperlihatkan diri kita ibadah, dengan kata yang lain dalam bahasa Inggrisnya worship. Itu adalah penyembahan kita sama Tuhan tiap hari. Apakah kita worship sama Tuhan setiap hari? Apakah kita nyembah Tuhan, ibadah sama Tuhan tiap hari? Pekerjaan kita, bisnis kita itu ibadah sebenarnya. Karena kita melayani Tuhan di sana. Nggak harus di gereja. Gitu, saudara. Apalagi kalau Anda tidak dipanggil sebagai seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu, jangan paksakan diri. Kalau Anda ada di marketplace, itu adalah
hidup saudara, ibadah saudara di sana. Nah, saya melihat ibadah yang sejati yang keempat adalah Anda dan saya sebagai orang Kristen yang terpisah cara hidupnya. Jadi Anda betul-betul set apart, kudus, terpisah cara hidupnya. Cara berpikirnya tidak sama, tujuan hidup saudara dan saya beda. Makanya ibadah itu mengandung janji penting supaya saudara tahu ini ada blessing-nya buat hari ini dan ke depan. Dan saudara, kita punya pilihan-pilihan kita berbeda dari kebanyakan orang. Ini namanya ibadah yang sejati. Adakah Anda beribadah ke hari Minggu, tiap minggu, tapi Anda juga memilih untuk berbeda dari dunia ini, atau ketika Anda selesai ibadah, Anda menjalankan hidup seperti biasanya, sama seperti orang dunia. Itu bukan ibadah yang sejati, saudara. Nah, ibadah yang sejati artinya kita menjadikan hidup ini percaya, bukan karena melihat. Iman, kalau mau berkenan sama Tuhan, Anda perlu beriman. Jadi berimanlah kepada Tuhan dalam sehari-hari. Bukan cuma waktu di hari Minggu. Bukan cuma karena kita kepengen sesuatu kita beriman. Kalau kepengen dapat ini kita beriman, itu transaksional tuh. Nah, kita dalam hidup sehari-hari, jalan hidup kita mau ada kebutuhan atau enggak, kita percaya kepada Tuhan bahwa masa depan kita dipelihara Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu adalah ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat pertama. Mari kita melihat ibadah yang sejati menurut 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Nah, ayat ini bilang begini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul nih ya dalam ibadah, hendaklah tiap-tiap orang, enggak beberapa orang saja atau sekelompok orang, tapi tiap-tiap orang yang hadir dalam berkumpul mempersembahkan sesuatu. Nah, bukan mengambil, bukan menerima, tapi mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. So, jadi dalam ayat 1 Korintus 14:26 bicara soal ibadah yang sejati adalah ibadah bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Pernah nggak Anda dengar orang Kristen bilang gini, saya nggak dapat apa-apa tuh di ibadah. Nggak dapat apa-apa tuh. Khotbahnya saya nggak dapat, pujiannya saya nggak dapat. Saudara, konsepnya ibadah sejati itu bukan untuk menerima dan mendapat sesuatu. Mengambil sesuatu bawa pulang gitu. Yang kita mau pulang. Enggak. Tapi justru kita mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan yang namanya karunia-karunia, talenta, kemampuan kita, kelebihan kita. Kita membangun yang lain. Karena kita saling membangun. Tujuannya ibadah itu untuk saling membangun. Beribadah itu mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. So, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ngerti ini, kita tidak asal sembarangan beribadah. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang saling membangun, bukan saling melukai, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menceritakan kelemahan orang lain. So, jadikan ibadah saudara menjadi ibadah yang sejati. Mulai dari sikap hati kita, cara kita berpikir. Bisa katakan amin? Puji nama Tuhan. Saya berharap Anda mengerti tentang ibadah yang sejati ini. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Amen.